Pemirsa masih di IDX Succession Closing dan kita masih berbincang bersama dengan Bapak Rio Rizaldi selaku founder Galeri Saham dan kami juga masih mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi dan bergabung bersama kami di telepon interaktif di 021 pemirsa di 391 di 5201 dan juga ada WhatsApp interaktif kami di 0812 di 1398 di 3749 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan terutama untuk perdagangan esok hari dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Dan tampaknya saham-saham dari perbankan big cap dan juga pertambangan masih direkomendasikan pemirsa. Saham-saham pilihan yang direkomendasikan di antaranya adalah dari perbankan big cap ada BBCA, direkomendasikan buy, kemudian juga BBRI. Sementara dari pertambangan batubara ini juga masih direkomendasikan ada ITMG, kemudian juga ada PTBA pemirsa. BBCA supportnya di 7250, resistennya di 7750, BBRI di 4250, resistennya di 4860. Dari ITMG 32.200, resistennya 37.000, cukup lebar. Kemudian PTBA 3870 hingga 4540. BBCA dan BBRI juga range support dan resistennya juga cukup lebar ini. 4 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Rio, kita lanjutkan kembali Pak. Ya Pak. Ya, 4 saham pilihan yang direkomendasikan Pak Rio dari perbankan big cap kemudian juga dari pertambangan batubara. Apakah memang kedua sektor ini di tengah volatilitas pergerakan indeks harga saham gabungan memang untuk sementara lebih cocok kepada untuk trading saja, Pak Rio? Ya, lebih cocok untuk swing trading. Memang kalau untuk kita lihat range-nya agak lebar, karena kita dengan ekspektasi IHSG akan bergerak ranging, konsolidasi, maka di atas moving average, maka cenderung akan ada range yang lebar untuk pergerakan di saham big banks, termasuk juga di saham-saham lain, termasuk juga di batubara di sana, Pak. Tapi kalau kita lihat secara tren, batubara di ITMG dan PTBA itu secara tren itu tren jangka menengah panjang itu masih berlangsung. Tapi kalau untuk di banking itu cenderung lebih ke tren jangka pendek. BBCA terlebih dahulu Pak Rio, 72 ke 77 Pak, ini cukup lebar. Target 77-nya sampai kapan ini Pak? Kalau memang untuk jangka pendek saja. Kalau 77 kita lihat mungkin dalam waktu 1-2 minggu ke depan itu masih sangat memungkinkan, apalagi sekarang BBCA itu kayak lagi menguji resisten penting yang bisa berubah menjadi support penting, Pak. Di level 7.400 saat ini. Baik, support yang mungkin diwaspadai untuk BBCA, Pak? Gimana, Pak? Support yang mungkin yang bisa diwaspadai untuk BBCA? Untuk BBCA support ada di 7250, Pak. 7250. Ya. Kalau melewati dari level ini, Pak Rio? Kalau dia melewati level 7250, cenderung BCA akan kembali ke dalam tren turunnya. Baik. Sekarang itu kayak lagi mau mulai bangkit lagi istilahnya. Sampilan selanjutnya masih dari perbankan big cap BBRI. Ini cukup lebar juga, 4250 hingga 4860. Apakah strateginya kemudian juga perlakuan terhadap BBRI juga hampir sama dengan BBCA, Pak Rio? Ya, sama. Jadi strategi untuk big banks, termasuk yang big banks yang nggak kita masukkan di sini seperti Mandiri BNI, itu juga strategi sama. Saat ini mereka sedang menguji level support pentingnya. Jadi jika ini bertahan, maka akan menjadi reasoning juga bagi IHSG untuk tetap bisa stay di atas EMA 200, di atas 6.800, yang berarti pergerakannya akan cenderung konsolidasi naik, yang mengakibatkan adanya pergerakan swing yang cukup lebar di market. Baik, 4250 ketika menembus ke level di bawah ini, tren turun juga, Pak Rio? Yes, untuk BRI sama, ya betul. Baik, kita beralih ke sampilan selanjutnya dari pertambangan batubara, ITMG 32 hingga 37 ini. Dari harga komoditasnya, volatilitasnya juga cukup tinggi, Pak Rio. Koreksi cukup dalam, kemudian kembali mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Ya, tapi kalau kita melihat secara tren, maka untuk sektor batubara, sektor energi, khususnya di batubara, itu memang masih dalam tren naik jangka panjang, Pak. Jadi, strategi untuk di ITMG itu adalah lebih ke buy and hold selama dia berada di atas support ITMG itu 32.200. Maka
selama itu juga lah kita masih bisa tetap simpan saham tersebut. Baik, dengan resisten di 37.000 ya Pak ya? Ya, betul. Baik, next PTBA Pak Rio. Nah, PTBA secara tren juga mirip dengan ITMG, dan ini range atau upside-nya cukup lebar. Mengapa? Karena dia setelah pembagian dividen di tanggal 6 Juni yang lalu, dia menyisakan gap yang lebar, Pak. Gap itu, batas atas itu ada di level 4540, dengan batas bawah gap itu di level 4100. Jadi biasanya gap yang lebar akan menjadi target yang relatif lebih mudah untuk tercapai, gitu Pak. Baik, ada 4 saham pilihan yang direkomendasikan BBCA, BBRI, ITMG, kemudian juga PTBA. Dengan rekomendasi buy, pemirsa, support dan resistennya sudah disampaikan tadi, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Rio, kita akan coba jawab beberapa pertanyaan masuk sampai sejauh ini. Di WhatsApp interaktif kami, Pak Rio, kita ke Antam terlebih dahulu. Ada beberapa penanya, Pak, yang menanyakan posisi dari Antam. Yang untuk pertama, saya ke Bapak Sumantri terlebih dahulu dari Jakarta. Antam sudah ambil posisi di 1670. Kemudian Antam juga ditanyakan Bapak Mamudin Sregar dari Medan ini. Di level atas 2010 untuk Antam. Selanjutnya Antam juga ditanyakan, akan saya coba cek, Bapak Andrew di Tangerang Selatan sudah ambil posisi di 2510. Ini juga cukup tinggi, jangka pendek dan juga jangka panjang. Kemudian saya akan coba cek pertanyaan selanjutnya. Ya, ternyata segitu saja Pak Rio. Analisis Anda untuk Antam masih berada di level 17-an dan ada yang nyangkut di 2000 hingga 25, Pak. Analisis Anda? Oke, jadi Antam ini adalah satu level yang sangat penting untuk kita pantau, yaitu 1705. 1705 adalah level terendah Antam dari sejak dia sempat naik ke 3.500. Jadi kurang lebih dari Desember 2020 sampai sekarang, maka 1705 adalah level terendah Antam. Dan kalau Antam itu saat ini tidak mampu kembali ke atas dan bertahan di atas 1705, maka cenderung saham ini downtrend. Jadi penting untuk dipantau 1705. Kalau Antam bisa naik ke atas 1705 dan bertahan, maka kita bisa expect ada potensi kenaikan lanjutan ke kisaran 1840. Baik. Tapi kalau Antam ini tidak mampu ke atas 1705, saya rasa kalau secara teknikal ini sangat amat terbuka ruang penurunan ke 1.500. Oke, ambil posisi di 21 dan 25. Cukup jauh, Pak Rio. Averaging down direkomendasikan tidak, Pak? Singkat saja, Pak Rio. Saya tidak rekomendasikan average down selama di bawah 1.700. Baik. Jawaban untuk beberapa penanya cukup banyak untuk Antam hari ini, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Rio, kita masih punya satu segmen lagi, masih banyak pertanyaan, nanti kita akan lanjutkan. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama kami. Pak Rio, waktu kita cukup terbatas, Pak. Masih ada cukup banyak pertanyaan, masih dari pertambangan batubara ini. Saya akan coba sapa. Ada Hadi dari Daan Mogot ini, Pak. Menanyakan saham Harum sudah masuk di 2000. Analisis Anda untuk Harum? Harum 2000 saat ini ada potensi kenaikan kurang lebih ke 1750, tapi untuk ke 2000-nya kelihatannya masih agak jauh ya Pak ya. Untuk Harum. Jadi selama dia bisa bertahan di atas level 1550, maka ada potensi ke level tadi 1750-an. Direkomendasikan average down tidak, Pak Rio? Sebaiknya jangan dulu, tunggu nanti ketika dia sudah naik gimana pergerakannya lagi. Sementara jangan. Baik, selanjutnya Bapak Chandra Gunawan dari Surabaya dan masih dari pertambangan batubara. Untuk Bumi, Pak, sudah entry di harga 83. Kalau kita perhatikan, Bumi sudah mengalami kenaikan signifikan, Pak Rio. Rawan profit taking tidak, Pak Rio? Atau ada beberapa resisten tertentu yang dicapai terlebih dahulu untuk Bumi? Oke, jadi untuk Bumi trennya naik, dan kita bisa melihat target previous high di 89 menjadi target kenaikan dia. Kalaupun koreksi tergolong akan cenderung wajar selama dia masih berada di atas level 80, Pak, untuk Bumi. Jadi menurut saya Bumi masih bisa di hold. Oke, Pak Chandra Gunawan dari Surabaya, Bumi di 83. Selanjutnya saya akan coba jawab pertanyaan dari Bali, ada Gede. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Dari Kesehatan, Farmasi KAF di 1630. Sebaiknya bagaimana ini?
untuk KAF? KF, jadi KF ini sedang berada di area support cukup penting 1400. Kalau KF ini bisa bertahan, maka target kenaikan ada di 1585. Jadi masih di bawah level beli, tapi at least kita tunggu dulu ke level 1585 karena itu target yang paling masuk akal saat ini. 1630 nyangkut di atas, di hold saja Pak Rio? Sementara di hold aja karena secara tren tendensinya masih bisa naik. Baik, selanjutnya ada Rini dari Jakarta. BBRI apakah masih bisa masuk ini Pak di level penutupan hari ini? Tadi pun juga sempat kita singgung, singkat saja Pak Rio. BBRI kita melihat ini sekarang lagi di resisten minor, jadi kalau bisa dapetin BBRI di level 42 sampai 4250 itu akan cukup menarik untuk membeli. Baik, dari Rini Jakarta saya akan coba beralih ke Viola. Juga dari Jakarta ini menanyakan lebih ke arah indeks harga saham gabungan nih Pak. Bagaimana prediksi indeks harga saham gabungan untuk besok? Tadi sudah kita review, tapi untuk besok saya lupa tanyakan ini Pak Rio. Bagaimana analisis Anda untuk esok Pak Rio? Jadi untuk sehari 2 hari ke depan, indeks cenderung akan berada dalam range konsolidasi dengan batas bawah di 6.800 dan batas atas itu di 69 sampai 6950. Jadi dalam beberapa hari ke depan kurang lebih akan bergerak dalam range tersebut. Baik, ada Viola dari Jakarta dan tampaknya sekaligus mengakhiri kebersamaan kita, Pak Rio. Waktu kita cukup terbatas. Sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan dan kami mohon maaf dan Anda bisa bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program yang sama di perdagangan esok hari. Pak Rio, terima kasih. Sekali lagi sehat selalu, Pak. Sama-sama, Pak. Baik, ada Bapak Rio Rizaldi selaku founder Kelari Saham dan berbincang tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di IDX Second Closing untuk kali ini. Akhirnya, saya David San Oval dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai berjumpa kembali.